Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Mutmainah SPD selaku Kepala Sekolah SD Tingkat 1, yang terhormat kepada narasumber yang sudah hadir dalam acara seminar pembahasan budaya positif bagi warga SD Tingkat 1, serta yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta seminar yang insya Allah berbahagia ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta inayah, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terjual limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar hari ini dibuka, maka perkenankanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini, yakni acara yang pertama, 1. Pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, doa. Yang keenam, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang akan dipimpin oleh saudari Ibu Ana. Pada yang terhormat Ibu Ana dipersilakan. Pada hadirin dimohon berdiri.
Selanjutnya adalah yakni menyanyikan sambutan. Acara selanjutnya yang sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Mutmainah kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada semua dewan guru yang telah hadir dalam acara pengingkasan budaya positif. Semoga membawa perubahan positif pada semua warga sekolah SDN Bintang 1. Semoga apa yang menjadi harapan dan impian dapat terlaksana dengan baik. Demikian saya ucapkan terima kasih. Acara yang keempat yaitu pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab kepada yang terhormat Ibu Rahma SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SDN Bintang 1. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk menghadiri acara seminar pada hari ini. Pada siang ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang telah saya pelajari pada modul 1.4. Dan kali ini saya akan melakukan pengingkasan kepada rekan-rekan di SDN Bintang 1. Baiklah, pada budaya positif di sini terdapat nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kemudian, untuk unsur-unsur budaya positifnya, yang pertama di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, yang pertama ilusi guru mengontrol murid, di mana pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sedangkan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak di sini orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama
mana yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian teori yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian teori motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Sebentar ya untuk yang slide sebelumnya. Dari ketiga motivasi ini, yang nomor 1 dan nomor 2 ini termasuk dalam motivasi eksternal. Kalau yang nomor 3 ini termasuk dalam motivasi internal. Kemudian hukuman. Hukuman di sini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Dihukum oleh penghargaan. Ini kan juga sering terjadi ya, dihukum oleh penghargaan. Contohnya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut pendapat dari Al-Fikon. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Yang keempat, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Yang kelima, mengkritik dan mendiamkannya. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang nomor berapa? Kalau saya nomor 1. Oh, Bu Ana nomor 1.
bagus, jawaban yang bagus untuk keselamatan dirinya. Kemudian yang nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa kita harus memakai masker? Tentunya banyak alasan ya. Salah satunya apa kira-kira? Untuk kesehatan, untuk menjaga virus. Ya, semuanya jawabannya betul. Nah, di sini untuk nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Karena kita yakin kalau kita memakai helm maka kita akan selamat. Kalau misalnya kita memakai masker maka kita juga akan terhindar dari virus. Kalau kita sudah memiliki keyakinan tanpa disuruh pun kita akan memakainya. Begitu kan? Nah, keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi perlu dijelaskan kepada murid jika kita memberikan peraturan sehingga murid tersebut tahu kenapa saya disuruh begini sama Pak Guru, kenapa saya disuruh begitu sama Bu Guru. Harus dijelaskan ya, tentunya untuk manfaat bagi dirinya sendiri. Lanjut Bu. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Dalam budaya positif, sekolah itu harus menerapkan tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas di sini dilakukan di awal pelajaran baru. Nah, untuk keyakinan kelas itu yang pertama berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah. Nah, di sini saya punya contoh untuk keyakinan kelas 1. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, di sini artinya ini kebetulan dari kelas saya sendiri. Jika ada siswa di dalam kelas itu bermain di waktu jam pelajaran, maka perlu ditanyakan apakah perilakunya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum. Jika mereka menjawabnya belum, berarti harus kembali kepada keyakinan kelasnya. Jadi setiap anggota kelas perlu belajar sehingga tanpa disuruh pun mereka memiliki tanggung jawab sendiri karena keyakinan kelas itu disepakati bersama di dalam kelas tersebut. Yang
berarti sudah menyimpang dari keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi di sini semua kelas di kelas 1, siswa kelas 1 itu harus saling menghargai. Kemudian yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi semua siswa di kelas itu, terutama kelas 1 itu harus merasa aman. Jadi tidak boleh ada yang membentaknya, memusuhinya, mencubitnya. Kemudian contoh dari keyakinan kelas 5. Yang pertama, selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta orang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang kelima, senantiasa membantu. Jadi untuk guru-guru yang lain di sini, silakan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing ya, sesuai dengan kesepakatannya. Empat, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di sini kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, kebebasan dan kekuasaan. Di mana keempat kebutuhan dasar manusia ini akan menjadi satu tujuannya, yaitu untuk bertahan hidup. Untuk membuat keyakinan kelas, maka yang perlu diperhatikan adalah empat kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu. Lanjut. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Di mana di sini kita sebagai pendidik dalam restitusi, posisi kita dalam posisi 5 posisi kontrol, kita ini sudah termasuk di bagian apa? Yang pertama, penghukum berupa hukuman fisik atau verbal. Ini biasanya kalau guru-guru zaman dulu ya, bukan zaman sekarang, biasanya menggunakan ini. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, bisa menjadi teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Saya akan menerapkan tentang 5 posisi kontrol di bawah ini pada tabel berikutnya. Sebagai penghukum, contohnya yang dilakukan guru adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Maka di sini guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Misalnya saya akan suruh kamu berdiri di depan kelas. Misalnya seperti itu. Itu posisi kita sebagai penghukum. Membuat merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Contohnya seperti ini. Kamu sudah mengecewakan ibu, seperti itu ya. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Contohnya guru melakukannya seperti ini. Lakukan demi bapak ibu, atau ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu jika posisi kita sebagai teman. Kemudian posisi guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Contohnya seperti ini. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya jika kamu tidak mengerjakan tugas? Misalnya seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang setelah kamu memecahkan kaca? Misalnya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir sebagai manajer, maka guru di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya seperti ini. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Ini kalau dalam posisi manajer, maka guru akan bertanya kepada siswa yang melanggar peraturan. Ini ya lanjutannya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, untuk hasil dari 5 posisi kontrol ini, yang pertama
Kemudian jika kita sebagai apa yang kedua tadi, pendukung, kemudian pembuat merasa bersalah, maka anak akan menyembunyikan atau menyangkal, bisa juga sampai berbohong. Kemudian jika kita sebagai teman, maka di situ akan terjadi ketergantungan kepada siswa tersebut. Sedangkan jika kita sebagai pemantau, maka anak akan menyesuaikan bila dia diawasi. Jika tidak diawasi, mereka juga akan melakukan kesalahan lagi. Kemudian jika kita berada di posisi kontrol sebagai manajer, itu akan menguatkan watak atau karakter pada murid, karena murid tersebut akan memiliki tanggung jawab sendiri terhadap apa yang mereka perbuat. Seperti itu ya. Kemudian di sini efeknya pada murid, jika kita sebagai pendukung, saya tidak peduli, itu pasti akan menggerutu. Siswa yang kena hukuman itu akan menggerutu. Kemudian untuk guru yang membuat merasa bersalah, maka murid akan berkata, maafkan saya. Kemudian jika posisi kontrolnya sebagai teman, maka siswa akan berkata seperti ini, saya pikir Bapak teman saya, seperti itu. Kemudian jika posisi kontrol kita sebagai pemantau, maka murid akan berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Jadi siswa di sini akan membutuhkan atau menagih imbalan kepada guru tersebut. Kemudian jika kita berada pada posisi kontrol manajer, maka siswa akan berpikir seperti ini, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan titik-titik, seperti itu. Jadi menurut Bapak Ibu, kelima posisi kontrol ini yang mana yang paling tepat dan bagus? Sebagai manajer, karena di manajer itu akan membentuk motivasi intrinsik pada siswa. Jadi di sini pada budaya positif, kita sebagai guru itu dilarang keras melakukan posisi kontrol sebagai pendukung atau merasa bersalah atau sebagai teman. Kita diharapkan bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, ada beberapa hal yang harus kita lalui. Ini dampak dari kelima posisi kontrol. Jika kita menggunakan posisi kontrol sebagai pendukung, maka dampaknya pada murid tersebut akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Kemudian yang kedua, jika kita melakukan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, maka dampak pada murid itu rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian yang ketiga, jika kita posisinya sebagai teman, tergantung dan tidak mandiri dan
Yang mau saya tanyakan di sini, apakah segitiga restitusi bisa dilakukan berulang kali pada satu siswa? Baik, pertanyaannya bagus sekali, yaitu apakah segitiga restitusi ini bisa diterapkan pada satu siswa? Berulang kali ya, Bu? Ya. Ya, dilakukan berulang kali. Ya. Bisa, Bu. Segitiga restitusi ini jika memang sudah satu siswa tersebut melakukan kesalahan yang pertama, kemudian sudah bisa memperbaikinya, kemudian siswa tersebut bermasalah kembali dengan kasus yang berbeda misalnya, maka segitiga restitusi ini bisa diterapkan. Jadi segitiga restitusi ini bisa diterapkan berulang kali, entah itu kepada satu siswa maupun ke beberapa siswa, sehingga hasilnya itu nampak siswa tersebut itu memiliki motivasi intrinsik untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan di luar norma-norma yang ada, seperti itu. Jadi di sini tujuannya segitiga restitusi untuk membentukkan motivasi intrinsik pada siswa. Kadang kan ada di kelas kita itu siswanya sangat bandel. Misalnya disuruh ini tidak mau, berulang kali melakukan kesalahan, maka siswa tersebut mungkin perlu dilakukan penerapan segitiga restitusi berulang kali dan dengan kasus yang berbeda maupun dengan kasus yang sama, seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang berkah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya adalah yang kelima, yaitu penutup skrip doa yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Musliah Sarjana Agama. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Amin, 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 amin. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dalam pembacaan doa diterima di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Kami sebagai pembawa acara kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, sebelum
Yuk, yang